kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Bagaimana tentang yang wafat? Yang wafat pasti karena sudah waktunya wafat. Dengan cara ada yang terkubur, ada yang banjir. Kalau orang itu beriman, ini wafat bisa menjadi wafat sebagai syuhada. Jadi sama yang di Aceh di mana meninggal, di Bandung juga nanti ada yang meninggal, Jakarta meninggal, di seluruh dunia meninggal sesuai dengan jadwalnya. Hanya ada yang lewat bencana seperti ini. Kalau orang itu beriman, ini menjadi jalan kematian yang baik, walaupun sepertinya menderita, ya, terkubur, terendam. Tapi kita tidak tahu bagaimana Allah memuliakannya pada saat akhir hayatnya. Tapi kalau yang bergelimang dosa, tidak mau taat, tidak punya iman, akan mendapatkan yang sesuai dengan amalnya. Yang sakit, yang kelaparan, Allah sudah sangat tahu ujian ini bisa menjadi penggugur dosanya, habis dosa-dosanya. Kesabarannya akan bisa pahala yang melimpah, akan terangkat derajatnya, walaupun rumahnya hancur, walaupun badannya luka, tapi Allah akan memberikan ganjaran yang mungkin tidak terkejar oleh sholatnya, oleh saumnya, oleh sedekahnya, tapi terkejar oleh pahalanya. Ini dari sisi akidah, ya. Lalu apalagi? Nah, yang berbuat, yang menggunduli hutan, yang berbuat jahat, itu akan dapat balasannya. Mungkin dia dapat uang, tapi dia pangkas hutang, dia cari keuntungan dengan merusak, ada balasannya. Ini ujian bagi semuanya. Bagi yang memanfaatkan musibah ini untuk menaikkan followers, ada juga. Kita tidak boleh suudzon. Wah, orang ini terus-terusan tampil, supaya gak boleh suudzon, gak boleh suudzon. Siapa tahu beliau ikhlas, tapi dia memposting terus, udah nggak usah banyak komentar. Saudara nyumbang tidak? Enggak sih. Nah, apalagi ya? Jangan suudzon kepada para influencer, tokoh-tokoh yang tampil, yang terus berada di sana. Jangan suudzon. Kita nyumbang enggak, ke sana enggak, malah suudzon, ya kan? Tapi kan dia ria. Kata siapa ria? Sok tahu. Kita tahu tidak isi hati. Udah, doakan semoga diterima amalnya, tiru kebaikannya. Orang macam-macam. Kok Ustadz itu mah diam-diam? Ya udah, beda-beda tiap orang takdirnya untuk berjuang. Kalau orang yang sudah terkenal itu bagus untuk bisa keterkenalannya, takdir, kan terkenal tuh takdir Allah, ya. Ada yang pengen terkenal tapi nggak terkenal. Dia pengen viral, udah stakar kebak, ternyata viralnya antara anaknya aja yang dua itu. Ada yang nggak pengen viral, lagi nyolong, viral lagi. Jadi kalau saudara diuji oleh Allah dengan takdirnya terkenal, gunakan keterkenalannya itu untuk membuat orang ingat kepada bencana ini dan beramal. Tapi kepada yang tidak terkenal, langsung posting di sana lalu menenggelamkan diri. Ini apa-apaan, udah nggak ada yang lihat, tenggelam lagi. Bagi saudara-saudara yang memang mau tampil di sana, niatnya luruskan, ya, dan tidak usah pakai acting. Udahlah, nggak usah mikirin, pokoknya berbuat yang terbaik. Kita jangan suudzon, tetapi yang sedang berjuang di sana, lakukan aja yang terbaik. Kalau ikhlas, nanti Allah akan perlihatkan keikhlasannya. Kalau acting, ya, pura-pura cari muka, padahal dia sendiri nggak nyumbang, tapi nebeng beken, Allah tahu, nanti Allah akan nauzubillah, mungkin dibuka juga oleh Allah nanti bahwa ini acting, kelihatan kok yang acting, tapi kita nggak usah pusing, kita nyumbang tidak, ya. Lanjut. Cek, bismillah. Izin selanjutnya. Assalamualaikum AA. Bagaimana cara sholat istikharah yang betul? Selama ini sholat istikharah tapi tidak nampak petunjuknya AA. Kalau ada pilihan,
Ada dua pilihan, satu musyawarah, yang kedua istiqoroh. Musyawarah dengan ahlinya. Kalau pilihannya hanya satu, istiqoroh jangan. Kalau pilihannya satu, istiqoroh tidak. Kan? Yang mana Pak? Istiqoroh atau tidak? Ya, ini mau nikah, calonnya cuma satu, yaitu suami orang. Istiqoroh tidak? Istiqoroh antara iya dan tidak, tetap. Ini adab. Saya belum hafal ya doa istiqorohnya, tapi sholat biasa. Ambil wudhu, kuncinya sempurnakan wudhunya. Kemudian sholatlah dengan tumanina. Makanya perbaiki pemahaman arti bacaan sholat, supaya sholat itu benar-benar berkualitas. Jangan hanya pada waktu minta dipilihinnya, padahal sholatnya nggak ngerti, nggak khusyuk. Seperti sholat tobat, dia mau sholat untuk bertobat, tapi sholatnya nggak diperbaiki, hanya mau tobatnya aja, itu pun sudah baik ya. Allah udah tahu kita mau tobat dan Allah pasti menghargai, tetapi kualitas sholatnya diperbaiki. Di antaranya adalah arti bacaan sholatnya paham tidak, itu akan lebih enak. Silakan Dek, Bapak, ya silakan, boleh dipinjamkan mikrofonnya, bisa pelan bisa cepat. Nah, boleh duduk juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin bertanya. Ini tentang sholat taubat. Jadi sekiranya jika kita habis berbuat salah atau dosa, Mas aja lah ya. Kalau kita, saya berharap nggak ikutan. baik, kita lanjutkan. Jika ini setelah berbuat dosa, pastinya kita akan istighfar atau Ya, betul. dan sholat taubat. Tapi jikalau pastikan kita juga tidak tahu dalam hari ini, meskipun sekiranya pagi ini tadi kita sudah sholat taubat, nanti sekiranya siang kita berbuat dosa lagi, terus kita ingat kita itu setelah berdosa langsung kita bertaubat lagi, begitupun seterusnya. Apakah di sini ada batasan untuk sholat taubat? Apakah Allah itu tidak mengira bahwa awal itu berasumsi bahwa kamu itu loh tobatnya cuma main-main atau seperti apa? Mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Tobat aja terus Mas. Kalau tobatnya baik, nanti dihalang-halangi oleh Allah berbuat dosa. Berbaik sangkalah Allah Maha Pengampun, dan berbaik sangkalah bahwa dengan kita tobat Allah menolong kita. Jadi aslinya begini ya, kenapa kita sekarang tidak maksiat? Karena Allah melindungi. Ini ngumpul nafsu nggak suka, setan lebih nggak suka lagi. Nah, jadi kalau kita terpelihara dari perbuatan maksiat, tidak berzina, tidak maling, tidak berbuat nista, itu perlindungan Allah. Nah, sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mendatangkan perlindungan Allah. Aduh, gimana ya saya supaya tidak berbuat dosa pagi tadi nih, ini sekarang masih mungkin nih. Supaya kita tidak babak belur hari ini melakukan maksiat, pagi ini dari ibadah subuh itu ada wirid-wirid, zikir-zikir yang kalau kita baca jadi benteng. Kayak kita punya proteksi, perlindungan, penjagaan, jaminan dari Allah. Makanya kalau ibadah subuh ini sampai syuruk, nanti diusahakan ini zikir
Al-maksurat, zikir yang maksur maksudnya. Karena ada zikir-zikir yang tadinya mau ditipu nggak jadi, yang tadinya mau dirampok nggak jadi, yang tadinya bakal digigit anjing tidak jadi, yang tadinya akan berbuat tergelincir maksiat tidak jadi. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah, baik dari luar maupun dari dalam. Maksudnya dari dalam, dari nafsu kita. Nah makanya Mas, kalau pengen hidup ini, hari ini aman. Ini ada seorang sahabat Nabi didatangi oleh teman-teman, maaf aku kurang ingat namanya ya. Beliau sedang zikir bertasbih sampai syuruk. Ketika ditanya belum syuruk nih, sudah terbit belum matahari? Belum. Zikir lagi. Ketika ditanya udah terbit belum? Udah. Alhamdulillah. Hari ini aman. Padahal baru subuh. Tapi kenapa nyebut aman sampai sehari ini? Karena beliau sudah berzikir wirid dengan zikir yang dijanjikan akan diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi keamanan hari kita hari ini sangat bergantung nih, dari habis subuh kita zikirnya ada enggak kita pakai? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Banyak Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la. Gimana? Jadi lupa begini. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau kita pakai zikir itu meninggal nih siang jamin surga. Asal bacanya dengan yakin. Sudah ada beberapa zikir wirid yang disiapkan pagi dan nanti durasinya sampai sore. Sore baca lagi, durasinya sampai pagi. Jadi kalau siang ini banyak masalah, ribet, emosional, tergelincir, mesti dia nggak pakai zikir proteksi. Kalau malam nanti ribut, bertengkar, wah ada masalah malam-malam, jadi itu mesti sorenya nggak wirid. Sebab kalau sorenya zikirnya bagus, dijaga itu malam. Suami istri yang bertengkar malam-malam, yakin gak zikir? Saya zikir, zikir dong Pak. Malah berantem lagi, pasti zikirnya gak bener. Mau tidur udah zikir gak tadi? Belum. Makanya Papa jadi berantem, pasti zikirnya gak bener. Zikirnya yang bagus, luangkan waktu 15 menit, aman. Persis seperti kita pakai baju, kalau zaman dulu kan perang pakai baju besi, itu lama pakai baju besi itu. Nah ini pakai zikir, tidak begitu lama, tapi aman. Ini kita nggak tahu nih musibah yang bakal menimpa pagi ini, siang ini. Tapi kalau zikirnya bagus pagi ini, Allah janji lindungi, dipindah nanti takdirnya ke takdir yang aman. Modenya, mode aman, mode perlindungan. Ya, begitu dek. Mim, Pip.